Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wasallim ajma'in amma ba'du. Baik para pendengar dan pemirsa Rumaiso TV dan Radio DS, kembali lagi bersama saya Maulana, yang mana di kesempatan siang menjelang sore hari ini kembali kita menghadirkan untuk Anda tidak lain dan tidak bukan adalah live dari kajian bersama beliau Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, yaitu Q&A interaktif langsung mengenal Nabi bagian ke-57, yang mana di kesempatan kali ini akan membahas tentang beginilah sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Dan untuk para pendengar dan pemirsa dari Rumaiso TV dan juga Radio DS, bila mana nanti ingin melakukan ataupun ingin menyampaikan pertanyaan untuk Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, bisa melalui nomor interaktif yaitu di 081228185131 081228185131. Dan baiklah para pendengar dan pemirsa Rumaiso TV dan Radio DS, berhubung Ustadz sudah berada di studio, langsung saja kami hadirkan untuk Anda live dari kajian bersama beliau Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Dan untuk pemirsa dan pendengar Rumaiso TV dan Radio DS, kami ucapkan selamat menyaksikan dan mendengarkan, dan kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita bersyukur pada Allah, di siang hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk thalabul ilmi. Dan thalabul ilmi itulah yang nanti menenangkan hati kita dan membuat kita akhirnya mendapatkan petunjuk-petunjuk untuk terus meniti jalan Shirathul Mustaqim. Para pemirsa dan para pendengar Radio Darussolihin yang juga mendengar lewat YouTube dan berbagai medsos Rumaiso yang ada, kesempatan siang ini kita akan melanjutkan kembali masalah yang kita bahas kemarin tentang ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu semangat. Kita lihat dari pembahasan dalam kitab yang sama, masih Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Kali ini monggo bisa dibaca kelanjutan hadis 265 ya. Kemarin dibaca ulang lagi karena kemarin belum kita bahas tuntas. Ya, dibaca ulang. Hadis 265. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami dari Malik bin Anas, Huwalah Ishaq bin Musa al-Ansori bercerita kepada kami, ia berkata, Man bercerita kepada kami, dari Malik, dari Makromah bin Sulaiman, dari Quraib dari Ibnu Abbas, Maimunah yaitu bibinya dari jalur ibu, ia berkata, Aku pun merebahkan badan pada sisi lebar bantal, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merebahkan badan pada sisi panjang bantal yang sama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur sampai pertengahan malam atau sebelumnya sedikit atau sesudahnya sedikit. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Beliau mengusap bekas tidur dari wajahnya. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Kemudian berdiri menuju syan atau tempat air yang tergantung. Lalu berwudu darinya dan wudunya sempurna. Kemudian beliau sholat. Abdullah bin Abbas berkata, Aku pun bangun menuju sebelah beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku. Lalu beliau memegang telinga kananku dan menyentilnya atau menjepitnya dengan kedua jari. Kemudian beliau sholat 2 rakaat, kemudian 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 2 rakaat. Man berkata, 6 kali. Kemudian beliau sholat witir, kemudian berbaring lagi. Sampai muazin datang kepadanya, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat yang ringan. Itu dalam riwayat yang lain,
Maka datanglah Bilal mengumandangkan azan, Rasulullah bangkit dan sholat tanpa berwudu lagi. Nah, sekarang kita lihat ada keterangan di bawahnya. Perkataan Ibnu Abbas bahwa ia memberitahunya bahwa ia pernah bermalam di rumah Maimunah. Nah, Maimunah itu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maimunah binti Al-Harith. Dan Maimunah ini yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling terakhir. Dan itu bibinya dari saudara ibunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Makanya kemarin telah kita sebut Ibnu Abbas akhirnya banyak belajar dari Maimunah, ya, karena tentu saja jadi istri Nabi banyak dapat ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibaca lagi? Yaitu bibinya dari jalur ibu. Hal ini karena ia semangat untuk melihat dengan sendiri bagaimana sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ibadah beliau di waktu malam. Ibnu Abbas begitu semangat melihat bagaimanakah sholat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus? Perkataannya, aku pun merebahkan badan pada sisi lebar bantal. Ia tidur bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan bantal beliau. Ia meletakkan kepalanya di sisi lebar bantal karena ia sangat antusias untuk mengetahui bagaimana bangunnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa ia meminta kepada bibinya Maimunah agar membangunkannya jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dan ia tidak mengetahuinya. Akan tetapi di sini ia menyadarinya sendiri dan bangun. Nah, di sini diceritakan awalnya dia suruh pada bibinya untuk bangunkan, tapi akhirnya dia sadar bangun sendiri. Lalu perkataannya, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merebahkan badan pada sisi panjang bantal yang sama. Maksudnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri beliau, yaitu Maimunah, tidur bersama pada sisi panjang bantal. Di sini menunjukkan kesempurnaan tawadub Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sempurnanya semangat beliau dan nasihat beliau. Karena ketika beliau mengetahui bahwa anak kecil tersebut, Ibnu Abbas, sangat semangat dan memiliki keinginan kuat untuk mengetahui petunjuk beliau. Maka beliau biarkan anak itu tidur bersamanya di sisi lebar bantal. Nah, lihat. Ada sisi lebar, jadi bantal, misalnya gini. Sisi lebar kan sini, sisi panjang sini. Kalau untuk Nabi SAW dengan Maimunah sisi panjang. Kalau untuk Ibnu Abbas sisi lebarnya dia tidur. Terus disebutkan bagaimana Nabi SAW benar-benar tawadhu. Dan bagaimana Nabi SAW ingin menasihati yang lainnya juga. Karena Nabi tahu kalau Ibnu Abbas yang masih gulam, masih bocah ketika itu semangat sekali. Punya semangat yang besar dalam mencari ilmu. Karena ingin tahu, ini Nabi SAW ini sholat bagaimana ya. Maka dari situ Nabi SAW memberikan dia kesempatan. Ya, mumpung di situ juga ada bibi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, terus keterangan lagi. Perkataannya, ketika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur sampai pertengahan malam atau sebelumnya sedikit atau sesudahnya sedikit. Maknanya sama dengan hadis Aisyah dan Ibnu Umar yang sudah disebutkan sebelumnya. Terus? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Beliau mengusap bekas tidur dari wajahnya agar beliau bangun dengan semangat. Karena manusia jika menggerakkan tangannya pada wajahnya setelah bangun tidur, ia akan merasa semangat. Kalau menggerakkan tangannya pada wajahnya pasti akan semangat. Ya, terus? Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Nah, 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran ketika bangun tidur. Berarti ada tuntunan membaca Ali Imran 10 ayat terakhirnya di sini. Terus? Yaitu ayat-ayat yang mengumpulkan makna-makna yang agung tentang zikir kepada Allah. Berfikir tentang makhluk-makhluknya, berdoa, dan bermunajat kepadanya dengan baik.
dorongan untuk beribadah kepadanya, pahala yang dijanjikan bagi yang beribadah kepadanya, dan ancaman siksa bagi orang yang bermaksiat kepadanya, sehingga hal itu membuatnya semangat dalam beribadah. Nah, karena di sini dianjurkan 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, di dalamnya itu punya makna-makna tentang zikir pada Allah. Kita juga merenungkan akan makhluk-makhluk Allah, dan kita disuruh untuk memperbagus doa kepada Allah dan bermunajat kepadanya. Nah, terus Kemudian berdiri menuju syan yang tergantung. Maksudnya, bangkit dari tempat tidur setelah membaca ayat-ayat di atas dan menuju syan yang tergantung. Syan adalah kirba atau tempat air yang dibuat dari kulit. yang tempat air dibuat dari kulit. Mungkin kita sudah jarang menemukannya pada zaman ini ya, karena semua sudah beralih pada plastik atau tempat air ini pada aluminium ya, atau kalau yang rawan pecah ya gelas, kaca gitu ya. Terus Dan air yang ada di dalam syan lebih dingin. Sedangkan air dingin adalah salah satu faktor yang mendorong rasa semangat ketika bangun dari tidur. nah, jadi bukan malah tambah malas ya. Jadi ketika berwudu dengan air dingin seperti ini malah tambah semangat. Nah, terus ada perkataan lagi di bawahnya. Kemudian berwudu darinya, dan wudunya sempurna. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Abdullah bin Abbas berkata, aku pun bangun menuju sebelah beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku. Kemudian beliau memegang telinga kananku dan menggerakkannya. Maksudnya, menggerakkan tangan beliau pada telinganya dengan gerakan ringan atau pelan. Disebutkan dalam sebagian riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu untuk menenangkanku di tengah gelapnya malam. Ya, terus Dari sini dapat diambil pelajaran bahwa gerakan ringan dalam sholat itu tidak mempengaruhi atau membatalkan sholat. nah, tidak mempengaruhi dan tidak membatalkan sholat. Ya, gerakan yang ringan, karena ini cuma narik begini. Ya, dan itu tidak masalah, ini menunjukkan bolehnya. Jadi gerak, para ulama memberikan syarat, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Gerak yang bagaimana yang membatalkan sholat? Yang pertama, gerakannya itu banyak. Kalau menurut Syekh Ibnu Utsaimin tidak dibatasi 3 kali, pokoknya banyak. Yang dimana orang melihat kalau dia lakukan gerakan seperti itu, ya dia lakukan gerakan banyak seperti itu, seperti dia tidak sholat. Terus yang kedua berturut-turut. Yang ketiga tidak dalam keadaan butuh atau tidak dalam keadaan hajat dia itu melakukannya. Terus Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat, kemudian 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 2 rakaat. Maksudnya, sholat sebanyak 12 rakaat dengan 6 kali salam. Nah, dan ini menunjukkan kalau sholat malam itu afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nabi SAW melakukan sampai 12. Kemudian sholat malam juga di sini yang dilakukan oleh Nabi SAW ternyata lebih daripada 11, yaitu 12. Dan ada 6 kali salam. Ya, ada 6 kali salam. Nah, terus Man berkata, 6 kali. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat witir. Ini adalah penekanan dari perawi tentang jumlahnya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring lagi. Tidur ini beliau lakukan pada 1/6 terakhir agar lebih semangat dalam melaksanakan sholat subuh. nah ini 1/6 terakhir agar lebih semangat dalam sholat subuh. Terus Sampai muazin datang kepadanya, maksudnya adalah Bilal. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat yang ringan, yaitu sholat sunnah fajar yang dilakukan setelah azan subuh. Ingat ya, penjelasannya sini sholat sunnah fajar itu setelah azan subuh. Pengertian sebagian orang itu sholat sunnah fajar itu ada sebelum azan subuh. Ini tidak tepat. Sholat sunnah fajar yang benar itu sama dengan qobliyah subuh. Nah, lalu Sunnahnya adalah kedua rakaat tersebut singkat. nah, lihat rakaatnya ringan. Sampai-sampai Aisyah itu pernah mengatakan, saya kira Nabi SAW tidak baca Ummul Kitab.
Saya kira Nabi SAW tidak baca Al-Fatihah. Sampai Aisyah sangka seperti itu, dikarenakan mungkin tidak seperti biasanya beliau sholat seperti itu. Namun yang jelas Nabi SAW ringannya itu tetap baca Al-Fatihah. Lalu pada rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah, terus surat Al-Ikhlas. Itu kebiasaan Nabi SAW. Baca lagi. Beliau biasa membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya, terus. Hal itu bertujuan agar mengawali kegiatan di siang hari dengan tauhid. Dengan kedua macamnya, yaitu tauhid amalan yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun dan ilmiah yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Nah, di sini Syekh Abdul Razak itu menerangkan dalam surat Al-Kafirun itu ada tauhid yang sifatnya amali. Lihat pada ayat misalnya ya, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ini praktek tauhid. Praktek tauhid itu adalah kita tinggalkan sembahan selain Allah. Tinggalkan kesyirikan. Kemudian ada yang ilmi, yaitu di surat Al-Ikhlas. Ya, yaitu surat Al-Ikhlas. Karena di situ kita mengilmui bahwa Allah itu Esa, bahwa Allah itu As-Samad, kita bergantung pada Allah. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan. Allah itu tidak ada yang semisal dengannya. Terus? Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengawali kegiatan malam hari dengan kedua surat ini, yaitu beliau membaca keduanya dalam 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah setelah sholat maghrib. Nah, sholat sunnah ba'diyah maghrib, Nabi SAW juga baca ya, 2 surat ini. Ini menunjukkan surat dibaca lagi pada awal malam. Tadi kan setelah bangun tidur, sholat subuh. Berarti awal pagi. Dan beliau baca di awal malam itu 2 surat lagi. Yaitu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Dan ini perkataan Syekh Abdul Razak ini menunjukkan bahwa dalam sholat, yaitu yang dilakukan pada waktu maghrib tadi, ba'diyah maghrib, dianjurkan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas juga. Ya, terus ada hadis, kita masuk lagi hadis berikutnya. Hadis 266. Ya, dibaca. Hadis 266. Abu Quraib Muhammad bin Al-A'la bercerita kepada kami. Ia berkata, Waki bercerita kepada kami, Abu Jumroh dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa sholat malam sebanyak 13 rakaat. Nabi SAW biasanya sholat malam 13 rakaat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli minal laili salasa asyarata rakaatan. Nabi SAW itu sholat malam sebanyak 13 rakaat. Terus. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa sholat malam sebanyak 13 rakaat, dan akan disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa sholat 11 rakaat saja. Hadis Ibnu Abbas 13, hadis Aisyah 11. Terus. Dan dari hadis Aisyah juga disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam hanya 9 rakaat. Nah, dalam riwayat yang lain lagi 9. Berarti sudah kita dapati ya 13, 11, 9. Terus. Hal ini menurut para ulama, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pada waktu yang berbeda. Kadang-kadang beliau sholat 13 rakaat dan kadang-kadang kurang dari itu karena suatu sebab. Sehingga hadis-hadis di atas tidak saling bertentangan, atau bisa jadi orang-orang yang menyebutkan sholat malam beliau hanya 11 rakaat. Ia tidak menghitung sholat 2 rakaat ringan yang menjadi pembuka sholat beliau. Nah, jadi kalau dalam sholat malam Nabi SAW ada ya 2 rakaat ringan. Ini biasanya disebutkan oleh sebagian kalangan dengan sholat iftitah. Namun ini dilakukan setelah bangun tidur malam ya. Berlakukan sholat iftitah tadi, doa sholat pembuka dengan 2 rakaat ringan. Berarti 2 tadi dari 11 itu 2-nya tambahan sehingga jadi 13. Nah 2-nya itu yang ringan tadi. Sehingga kita kompromikan hadis Aisyah dengan hadis hadis Ibnu Abbas. 11 tadi yang biasa Nabi SAW lakukan. Sedangkan tambahan 2-nya
Itu adalah untuk 2 rakaat ringan untuk pembuka. Baik, hadis berikutnya lagi. Hadis 267. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami. Ia berkata, Abu Awanah bercerita kepada kami dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Sa'd bin Hisham, dari Aisyah bahwa Nabi SAW jika tidak sempat sholat malam karena terhalang oleh tidur atau matanya tidak dapat dibuka, maka beliau SAW sholat pada siang hari sebanyak 12 rakaat. Nah, malam tidak sempat sholat malam karena golabat ainahu, matanya telah mengalahkannya. Itu kalau orang bilang tidur, artinya tidurnya lanjut terus, dia biasanya sholat malam namun ketika itu tidak kuat untuk sholat malam. Nah, itu bahasa Arabnya itu golabat ainahu, kedua matanya mengalahkannya. Nah, bahasanya kayak gitu. Nah, terus dikatakan malam nggak bisa sholat malam, nah berarti tidak masalah kan, dan ini berarti juga hukumnya sunnah, maka diganti dengan sholat di siang hari 12 rakaat. Kita dapat pelajaran kalau sholat malam tidak bisa dikerjakan, qadha dengan sholat 12 rakaat ya di waktu duha. Bisa niatannya duha kemudian untuk mengganti sholat malam tadi. Nah, lihat keterangan di bawahnya. Di dalamnya dijelaskan bahwa beliau SAW tidak melakukan sholat witir di siang hari. Jika beliau tidur dan tidak sholat malam, maka beliau melakukan sholat duha sebanyak 12 rakaat. Nah, lihat sini, Syekh Abdul Razak katakan itu sholat duha. Sholat duhanya 12 rakaat. Terus, karena beliau biasa sholat malam sebanyak 11 rakaat dan beliau tidak mengerjakan sholat witir di siang hari, maka dari itu beliau menggenapkannya. Nah, maka beliau menggenapkannya karena di siang hari tidak bisa sholat witir. Dan ini jadi tanda juga pelajaran bagi kita, sholat malam masih bisa diqadha. Qadha kan mengerjakan sholat yang pada waktunya dikerjakan di luar waktu. Masih bisa diqadha atau diganti. Digantinya dengan apa? Dengan sholat duha, dengan digenapkan rakaat sholat malamnya. Terus, dari hadis ini dapat diambil pelajaran bahwa orang yang tidur di waktu malam dan tidak sholat malam, maka ia mengerjakan sholat di siang hari antara waktu matahari terbit sampai waktu sholat zuhur. Nah, lihat ya, antara waktunya waktu duha ya. Waktu duha itu setelah matahari meninggi, 15 menit setelah matahari terbit sampai waktu zuhur. Terus, yaitu waktu sholat duha. Nah, itu namanya waktu sholat duha. Lalu, jika ia biasa sholat witir 7 rakaat, maka ia menggantinya dengan sholat duha 8 rakaat. Nah, berarti di sini menunjukkan kalau sholat malam itu bebas sih kalau kita lakukan. Tadi saya Nabi SAW pilih 9, kadang pilih 11, kadang pilih 13 kan. Kalau sini kata Syekh Abdul Razak, misalnya dia milih sholat malamnya itu 7, maka di pagi harinya kalau dia tidak sempat sholat malam, golabathu naum tadi, golabat ainahu tadi, ya, seperti kita sebut dalam hadis, maka dia bisa ganti dengan 7 tadi, kerjakan di siang hari dengan 8 rakaat. Terus, jika ia biasa sholat witir 9 rakaat, maka ia menggantinya dengan sholat duha 10 rakaat. Nah, lihat sholat witirnya 9, maka sholat duhanya diganti dengan sholat duha 10 rakaat. Lalu, dan jika ia biasa sholat witir 11 rakaat, maka ia menggantinya dengan sholat duha 12 rakaat. Jika sholat witirnya itu 11 rakaat, ganti dengan sholat duha 12 rakaat. Terus, barang siapa yang melakukannya, maka ia dicatat melakukan sholat malam sebanyak jumlah itu. nah, kalau dia melakukannya seperti itu karena ada uzur di malam hari sehingga tidak bisa bangun, maka dia dicatat telah melaksanakan sholat malam dengan jumlah rakaat seperti itu. Nah, lanjut lagi baca. Hadis 268. Muhammad bin Al-A'la bercerita kepada kami. Ia berkata, Abu Usamah bercerita kepada kami dari Hisham, dari Ibnu Hasan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian bangun di waktu malam, maka hendaknya ia mengawali sholat malamnya dengan 2 rakaat yang ringkas atau pendek. Nah, dengan 2 rakaat yang ringkas atau pendek. Terus,
Dalam hadis ini dijelaskan bahwa barang siapa yang ingin melaksanakan sholat malam setelah bangun dari tidur, maka hendaknya ia mengawali sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Hal itu akan membuatnya lebih bersemangat dalam sholat karena 2 rakaat tersebut akan mengusir rasa kantuk dari dirinya. Nah, itu akan mengusir rasa kantuk, terus? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukan hal Nah, tersebut. jadi kalau mau lakukan sholat malam, ya, maka awali dengan 2 rakaat ringan dulu. Idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian sholat malam, maka bukalah sholat malam tadi dengan 2 rakaat yang ringan. Lalu satu hadis lagi kita baca. Ternyata hadis-hadisnya ini panjang sekali. Kita baca satu hadis lagi. Hadis 269. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami. Ia berkata, Malik bin Hasan bercerita kepada kami, Hawalah. Ishak bin Musa bercerita kepada kami. Ia berkata, Man bercerita kepada kami. Ia berkata, ia mengatakan Malik bercerita kepada kami. Dari Abdullah bin Abi Bakar, dari ayahnya, bahwa Abdullah bin Qais bin Makromah memberitahunya dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa ia berkata, aku benar-benar akan melihat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku pun tidur berbantalkan kayu pintu beliau atau di kemah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat yang ringan, kemudian sholat 2 rakaat yang panjang. Kemudian sholat 2 rakaat yang lebih pendek dari sebelumnya. Kemudian sholat 2 rakaat yang lebih pendek dari sebelumnya. Lalu sholat 2 rakaat yang lebih pendek dari sebelumnya. Lalu sholat 2 rakaat yang lebih pendek dari sebelumnya. Kemudian beliau sholat witir sehingga jumlah semuanya adalah 13 rakaat. Nah, jumlah semuanya 13 rakaat. Namun di sini dikatakan Rasulullah SAW memulai dengan rak'ataini khafifatain. Baru mulai dengan rak'ataini tawilatain. Jadi ada rakaat yang pendek, ada rakaat yang panjang. Terus perkataan Zaid, aku benar-benar akan melihat sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. la armuqanna sholatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk mengetahui petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam. Perkataannya, maka aku pun tidur berbantalkan kayu pintu beliau atau di kemah. Ini menunjukkan bahwa ia melihat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan di rumah, tetapi di tengah-tengah safar atau perjalanan. Dan pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersama salah satu dari istri-istri beliau. Jika tidak demikian, maka Zaid tidak akan melakukan hal tersebut. Ya, di sini ceritakan Nabi SAW itu tidak bersama istri-istrinya. Sehingga tadi Zaid masih bisa melakukan seperti itu. Kalau istri-istrinya ada, tidak bisa lakukan seperti tadi. Yaitu yang dilakukan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani. Aku pernah memperhatikan sholat Nabi, aku sengaja berbaring di atas bantal secara membujur. Lalu beliau sholat 2 rakaat ringan. Nah itu, tidur secara membujur. Berarti memang cuma dia dengan Nabi SAW seperti itu. Lalu ada perkataan lagi selanjutnya. Perkataannya, kemudian Rasulullah SAW sholat 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat inilah yang ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah di atas, yaitu sabda Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian bangun di waktu malam, hendaknya ia mengawali sholat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan atau pendek. Hadis riwayat Muslim. Nah, jika kalian sholat malam, maka awali dengan 2 rakaat yang ringan seperti hadis-hadis sebelumnya dari Abu Hurairah dan yang lainnya tadi. Terus Perkataannya, kemudian sholat 2 rakaat yang panjang. Ia mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali untuk menjelaskan sangat panjangnya 2 rakaat tersebut. nah, maka disebut 2 rakaat yang panjang itu diulang-ulang seperti itu untuk menunjukkan saking panjangnya. Lalu
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri yang lama sebagaimana yang dijelaskan. 2 rakaat ini adalah yang paling panjang dalam sholat malam beliau. Kemudian sholat 2 rakaat yang lebih pendek dari sebelumnya. Kemudian sholat 2 rakaat yang lebih pendek dari sebelumnya. Kemudian sholat 2 rakaat yang lebih pendek dari sebelumnya. Kemudian sholat 2 rakaat yang lebih pendek dari sebelumnya. Kemudian beliau sholat witir. Sehingga jumlah semuanya adalah 13 rakaat. Nah, pokoknya lakukan 2 sampai jumlah seterusnya jadi 13 rakaat. Dan grafiknya itu rakaat yang 2 rakaat pertama lebih lama. Grafiknya makin turun nih. Nah, lamanya turun lagi. Lamanya turun lagi. Nah, lamanya turun lagi. Nah, seperti itu yang dilakukan. Terus? Maksudnya, panjangnya atau lamanya sholat awalnya lama, kemudian memendek atau makin cepat. Ya, terus? Zaid di sini menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam sebanyak 13 rakaat, dimulai dengan 2 rakaat yang ringan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Ibnu Abbas, menggabungkan pemahaman hadis ini dan perkataan Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau selainnya. Bahwa 11 rakaat itu tanpa menghitung 2 rakaat yang ringan atau 2 rakaat yang pertama kali beliau lakukan. Nah, ini menunjukkan kalau 13 berarti 2 rakaatnya ringan plus 11 rakaat yang dimaksudkan untuk sholat malamnya. Jadi rakaat intinya 11 diawali dengan 2 rakaat yang ringan sehingga totalnya jadi 13. Wallahu a'lam, itu yang kita kaji untuk kesempatan siang hari ini. Baik. Selanjutnya kita tanya jawab dulu. Jika semua nabi diberikan pilihan apakah mau diwafatkan atau tidak menjelang wafatnya, bagaimana dengan Nabi Yahya yang meninggal dibunuh, Ustaz? Apakah juga sama? Nah ini, ya betul, Nabi Yahya meninggalnya dibunuh. Padahal Nabi itu diberikan pilihan kan kalau mau wafat. Mau dia wafat sekarang ataukah ditunda. Nah itu umumnya. Nah, mungkin kita dapat katakan pengecualiannya untuk Nabi Yahya alaihissalam, putra dari Nabi Zakaria. Nah, ada beberapa versi ceritanya ya. Ada yang katakan karena istri raja ketika itu senang dengan Yahya, namun Yahya nggak mau, Nabi Yahya nggak mau. Lantas dia cari trik dengan raja untuk membunuh Nabi Yahya. Ada juga yang katakan ada seorang wanita yang naksir dengan Nabi Yahya, kemudian Nabi Yahya juga tidak mau, akhirnya ya dia juga punya usaha untuk membunuh. Semuanya karena perempuan. Bisa nanti tonton di channel ini di bagian kisah tentang Nabi Yahya alaihissalam. Bagaimana jika beberapa tetangga yang sangat awam tidak bisa tata cara sholat tarawih dan suaminya tidak bisa mengimami? Lalu mereka mau ikut jamaah di rumah kita, apa melanggar aturan lockdown? Ya kalau aman-aman saja tidak masalah. Ya dan jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Aturan lockdown itu ya yang kumpul-kumpul banyak sekali gitu. Wallahu a'lam. Saya menjadi imam tarawih di kosan dengan teman-teman. Namun teman-temannya maunya sholat tarawih 11 rakaat dengan cepat saja. Apakah lebih baik sholat sendiri tapi lama atau sholat seperti tadi? Biar mereka termotivasi sholat malam, ajak mereka sholat bareng, milih surat-surat yang ringan-ringan saja. Nanti kalau mau dengan sholat yang lebih lama, nanti lakukan setelah itu di malam hari sendirian. Ya, itu masih bisa. Doa mustajab di bulan Ramadan kapan saja ya Ustadz waktunya? Ingat waktunya ya. Saat kita puasa ini siang hari ini waktu mustajabnya doa. Kemudian yang kedua saat berbuka puasa. Yang ketiga di malam hari. Malam hari sepertiga malam terakhir. Namun bulan Ramadan sendiri sudah menunjukkan kalau bulan ini semuanya terkabulnya doa. Setelah Isya tuntunan bagaimana Ustadz? Apakah kita ba'diyah lagi atau langsung tarawih? Ba'diyah dulu seperti biasa baru kemudian tarawih. Kita kalau sudah sholat 2 rakaat awal waktu, apa sudah termasuk sholat duha? Sudah termasuk. Kalau yang dimaksud sholat isyraq sudah termasuk sholat duha. Bolehkah membaca surat pendek pada saat sholat
tidak sesuai urutan yang ada di mushaf Al-Quran. Masih boleh, namun lebih bagus kalau ya lewat urutan yang ada. Jadi urutan kalau yang bagian belakang ya, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Nah, ini urutannya ini. Kalau mau punya urutan seperti itu lebih bagus. Di bulan Ramadan, sholat tahajud dengan sholat tarawih manakah yang harusnya lebih diutamakan? Sholat tarawih lebih diutamakan. Walaupun memang sholat tarawih masih bisa diundur ke akhir malam. Nanti setelah bangun tidur dibolehkan. Tinggal nanti milih masalah yang mana. Terus mungkin ada yang mau interaktif di telepon, bisa di 0812-281-85131. Di video YouTube itu ada di sebelah kiri atas. Itu untuk telepon langsung. Nah, monggo lewat WA dulu. Ustadz izin bertanya, di kajian kemarin menjual repack katanya tidak boleh. Lalu bagaimana dengan penjual eceran seperti beras, gula, pasir, jagung yang menjual secara repack? Itu apa yang dia maksud ya? Saya belum paham istilahnya. Coba dijelaskan lagi maksud istilah itu. Ya, saya takut tidak sepaham dengan dia dalam pengertian. Terus? Ustadz, saya mau nanya. Saya mau minta izin mengkopas copy paste ilmu yang ada di website romaiso.com untuk disebarluaskan. Apakah boleh? Dibolehkan. Yang penting tidak merubah isi dan tidak merubah teks saya. Karena sebagian orang ada yang cuplik tulisan terus diakhiri dengan itu saya yang nulis, namun bagian-bagian tertentu dia ubah dan saya tahu itu diubah. Seperti kemarin ada 14 dosa anak muda di bulan Ramadan. Di poin ke-9 saya sebut musik itu dilarang secara mutlak, namun dia bikin kata kecuali di situ. Kecuali musik Islami. Itu nggak benar dalam menukil tulisan saya. Saya kalau nulis ya dinukil juga utuh. Karena ada nukilan-nukilan yang tidak boleh diubah. Baik. Apa batasan ketika puasa boleh mencicipi makanan? Karena jika batasannya hanya mencicipi di bagian depan lidah, maka tidak tahu bahwa makanan itu sudah pas bumbunya atau belum. Sebatas yang dibutuhkan, setelah itu dilepeh, dimuntahkan lagi. Gitu. Ustadz, bagaimana bagi orang yang hamil? Saya mendapat fatwa dari Ustadz Sunnah juga bahwa orang yang sedang hamil boleh melaksanakan puasa dan dia sebenarnya tubuhnya mampu menjalankan puasa, namun jika dia khawatir dengan keadaan janinnya, maka dia boleh tidak puasa dengan mengkodok puasa di hari yang lain. Tapi jika sudah jelas bahwa ia tidak mampu melaksanakan puasa, karena tubuhnya lemas dan keadaan janinnya khawatir bermasalah, maka dia boleh tidak puasa dengan membayar fidyah saja. Karena disamakan dengan keadaan orang sakit dan juga mengqadha puasa di hari yang lain. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Rinciannya yang tepat, ini pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad. Jika khawatir pada ibu yang hamil atau menyusui, maka kewajibannya qadha saja. Namun kalau khawatir pada bayinya, kewajibannya dua, yaitu qadha plus fidyah. Ini yang lebih aman. Dan ini insya Allah jadi pendapat terakhir yang saya pegang. Kalau dulu saya milih cuma fidyah saja, namun saya ralat pendapat tersebut karena qadha dihilangkan. Qadha tetap ada. Fidyah ditambahkan ketika khawatir pada orang lain. Nah, itu yang lebih aman dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada, Ustaz. Ana Pras dari Jakarta. Izin bertanya, Ustaz. Qadarullah ketika sholat tarawih dengan niat 2 rakaat salam, ketika saya sholat dengan 3 rakaat dikarenakan lupa dan baru ingat ketika selesai sholat, lalu saya berniat sholat 1 rakaat untuk melengkapi supaya sholat tarawihnya menjadi genap. Setelah itu saya lanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Apakah yang saya lakukan sesuai dengan syariat? Jika tidak, apa yang seharusnya saya lakukan, Ustadz? Jazakumullah khair. Dia lakukan tadi 2 terus? Terus tambah 3. Tambah 3. Boleh. Terus yang ditanyakan apa? Kalau misalnya, apakah sholatnya tadinya ini apa? Ganjil terus ditambah 1 rakaat, Ustaz. Sholat ininya apa? Tarawihnya. Rakaatnya ganjil terus
Coba diulang baca. Qadarullah ketika sholat tarawih dengan niat 2 rakaat salam, tetapi saya sholat dengan 3 rakaat salam. Berarti sudah sujud sahwi, harusnya berhenti di 2 rakaat. Kalau niatannya 2 rakaat, nggak boleh lanjut ke 3. Itu sudah salah dari situ. Satu lagi. Bismillah, mau nanya. Kalau di dalam kulit ada darah yang mengeras, ukurannya sangat kecil dan susah diambil, bekas sunat dulu sudah lama sekali, apakah termasuk najis? Luka Di dalam kulit. tidak najis dan tidak masalah. Baik, itu saja kami cukupkan karena sudah mau menjelang asar di sini. Nanti para pemirsa sekalian dan para pendengar bisa ikuti lagi konsultasi besok pagi. Ya, bisa interaktif. Biasanya pagi ini lebih ramai untuk interaktif. Kami buka kesempatan, simpan nomor ini 0812 281 851 31. Dan nanti bisa menggunakan telepon atau WA. Ya, besok pagi jam 5 biasanya sampai 45 menit dengan bahasa besok pagi tentang fikih muamalah dari buku Satirwandi Harta Haram Muamalat Kontemporer. Ya, siapkan diri, siapkan pertanyaan dan bisa bertanya langsung. Kalau tanya bisa tema apapun sih, tapi dahulukan yang sesuai dengan materi yang kita bahas. Siang jam 2 ini juga rutin. Makanya bagi yang mau tahu info ini bisa ikuti lewat YouTube jam 5 pagi dan jam 2 siang. Ya, bisa mengikuti juga lewat Facebook maupun Instagram. Yang jelas mau amannya follow atau berlangganan. Kalau di YouTube subscribe biar nanti tahu info-info terbaru ya, dan nyalakan notifikasinya biar kalau ada kajian live bisa diikuti. Sore ini juga ada kajian dengan anak-anak kisah Nabi Isa alaihissalam. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa dan pendengar Radio Darus Sholihin dan Rumah Iso TV, itu tadi telah kami hadirkan untuk Anda, yaitu live dari kajian bersama beliau Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, yang di kesempatan kali ini telah membahas tentang mengenal Nabi Muhammad SAW, yang itu diambil dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk pemirsa di rumah dan juga pendengar dari Radio Darus Sholihin. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kami akhiri perjumpaan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.